Halo Elevators, saat ini saya sedang berada di suatu tempat yang tidak jauh-jauh dari penerbangan. Dan di sebelah saya ini adalah Pak Abdul Rokib. Beliau adalah station representatif dari Pelita Air. Nah, Pak Abdul Rokib ini akan saya interogasi sedikit tentang penerbangan, tentang Pelita Air, ya. Pak Abdul Rokib, terima kasih kesediaannya berbagi dengan Elevators. Yang pertama, saya mau tahu dulu, apa itu station representatif? Tugasnya apa sih? Terima kasih Pak Alvin, selamat pagi. Ya, station representatif adalah kita perwakilan untuk Pelita, Pak, untuk melayani dari service maupun operation dari Pelita. Semuanya berjalan dengan baik. Di suatu bandara. Satu bandara, betul. Jadi Bapak penanggung jawab kegiatan Pelita di bandara di Soekarno-Hatta ini. Iya. Menarik, itu tanggung jawabnya cukup berat, Pak. Mulai dari check-in sampai Dari mulai pengambilan bagasi, check-in ya? sampai pengambilan bagasi, Semuanya. semua, Pak. Nah, sedikit pengetahuan, Pak, yang saya ingin tahu dulu, Pelita itu kan kita kenal sebagai maskapai charter. Betul. Terus sekarang melayani penerbangan berjadwal reguler. Sejak kapan, Pak, itu? Pertama pesawat kita bawa komersial itu dari tanggal 28 April 2022, Pak, untuk 28. tujuan Denpasar. Pesawat pertama masuk 28 April 2022. Pertama kali terbang mungkin, Pak. Pertama kali terbangnya. Pertama kali penerbangan kita tanggal 28 April 2022. Tujuan Denpasar. Denpasar, jadi dari Soekarno-Hatta ke Denpasar, ya. Start dengan 2 pesawat. Start dengan 2 pesawat yang sampai saat ini sudah kita alhamdulillah sudah ada 11 pesawat, Pak. Dari 2 ke 11, 11. dalam 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun nambahnya 9 9 berarti. pesawat, betul. Banyak, Pak. Alhamdulillah, Pak, sudah cukup maju, Pak. Nah, pertanyaan saya berikutnya. 28 April 2020 itu kan menjelang berakhirnya COVID, pandemi. Berarti persiapannya sudah jauh sebelum itu. Betul, Mas. Betul. Bahkan selama COVID pun juga persiapan jalan terus. Betul. Tantangannya apa, Pak? Ya, tantangannya mungkin kita dengan prosedur kesehatan aja mungkin ya. Waktu itu kan kita masih ada pembatasan masalah dengan apa? Yang harus vaksinasi, yang berangkat penumpang kita harus kita cek punya sertifikat vaksinasi terbebas dari COVID. Itu aja, Pak, mungkin yang menjadi kendala kita sih, karena ada beberapa juga penumpang kan ada yang tidak berani untuk divaksin segala macam. Awal-awal saya pernah juga mencoba terbang dengan Pelita dari Denpasar ke Jakarta. Ya, itu juga tahun-tahun itulah, tahun 21 kalau nggak salah. Yang saya surprise, waktu itu kan pemahamannya Pelita ini LCC. Ya. Tapi setelah pesawat ini airborne, tiba-tiba ada pelayanan makan minum. Ya. Ini saya kaget loh, LCC kok ada makan minum. Ini di mana, Pak? Sebetulnya kalau kita di sini bukannya LCC sih, Pak. Kita ini adalah medium ya, Pak ya. Medium service, antara ya. medium service, betul. Karena selama in-flight kita ada pelayanan untuk service snack aja sebetulnya. Snack ya, roti. Iya. Tapi lumayan juga, Pak. Ya, alhamdulillah kita udah dapat banyak apresiasi sih, Pak, mengenai snack kita juga dari beberapa penumpang, mereka appreciate sekali dengan snack kita. Jadi saya perhatikan snack itu yang pertama kemasannya bagus, Pak. Desainnya juga modern. Kemudian juga rotinya ini bukan roti asal-asalan. Terima kasih. Ya, kualitasnya bagus, porsinya juga bagus, kemudian dapat air minum juga. Berikutnya, saya mendengar sekarang ini Pelita Air sudah menjalankan 11 pesawat. 11 pesawat. Berapa banyak rute, Pak, yang dilayani? Kita sudah ada kurang lebih
9 rute Pak. Dari Sorong, Kendari, lantas Surabaya, Denpasar, Yogyakarta untuk Pulau Jawa. Untuk Kalimantan kita sudah ada Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan. Sumatera juga kita sudah ada Palembang, Pekanbaru, dan Minangkabau, Padang. Banyak juga ya. Insya Allah nih dalam waktu dekat juga kita mungkin akan buka rute baru Lombok, Pak. Lombok. Mungkin dengan pembukaan rute ini, penambahan rute, ada rencana penambahan pesawat juga? Saya sih dapat informasi insya Allah dalam bulan September ini kita ada penambahan pesawat. Mudah-mudahan juga bisa semuanya berjalan lancar. Kita datang lagi 2 pesawat, Pak. Jadi kita ada 13 pesawat. Pertumbuhannya lumayan cepat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Load factornya juga? Load factor kita juga cukup bagus, Pak. Sekarang Bagus, ya? ini sudah istilah kita booking load factor kita udah di atas 90%. Oh, hebat. Nah, ini yang menarik. Saya sempat membaca laporan berkala dari Angkasa Pura, baik yang dari Soekarno-Hatta maupun kemarin di Juanda. OTP, on time performance, ketepatan waktu, kedisiplinan jadwal pelita ini berkisar antara 93-95%. Betul, Pak. Kita memang dari manajemen kita dapat arahan, malah kita diharuskan 0 minute delay, Pak. 0 minute delay. Jadi mundur semenit pun udah Turun pun dianggap 1 menit pun kita udah dianggap kita delay untuk meskipun dari pemerintah punya toleransi 15 menit. Wow, 1 menit pun udah dianggap delay. Itu dampaknya luas loh, Pak. Sebab untuk pesawat betul-betul bisa on time itu kan koordinasinya banyak pihak. Memang sih, Pak, ya koordinasi kita semua pihak seperti dari ground handling maupun teknik maupun juga dari otoriti bandara itu harus kita komunikasikan dengan baik. Yang paling berat adalah mengedukasi penumpang mungkin, Pak, ya, habit dengan customer kita yang sekarang ini itu aja mungkin yang paling agak jadi kendala buat kami. Nah, awareness, ingat ya, jadi kadang-kadang pesawat itu berangkatnya delay, bukan dari pihak airline-nya, tapi customer-nya atau penumpangnya sendiri yang nggak siap, dipanggil boarding, masih sibuk belanja, sibuk ngopi gitu ya. Betul, Pak. Iya, saya ingin mendalami sedikit tentang OTP ini. Pemerintah memberikan toleransi sampai 15 menit. Kenapa pemerintah memilihnya 0? Ya mungkin kita mencari citra dulu ya, Pak, ya, ke penumpang bahwa kita adalah on time terbaik lah dari semua maskapai, karena persaingan dari penerbangan sekarang ini kan udah mulai ketat juga, Pak. Ya kita mencari simpati lah dari penumpang, harus dari on time performance. Kalau dari pelayanan atau service, karena kita masih premium, mudah-mudahan sih mungkin ada wacana jadi full service seperti Garuda juga, alhamdulillah. Nah, kebetulan Bapak barusan mention tentang premium. Ini saya juga perhatikan Pelita Air menawarkan premium ekonomi. Apa sih itu premium ekonomi? Ya kalau premium ekonomi kita ada kelebihan pelayanan sedikit sih, Pak. Mengenai premium ekonomi adalah kita punya seat yang lebih baik, lebih luas dari ekonomi yang ada. Lantas juga kita ada fasilitas lounge. Oh, oke. Juga di in-flight-nya juga kita ada fasilitas seperti meal-nya berbeda dengan yang ekonomi. Dan juga ada pemakaian laptop, notebook gitu, Pak. Notebook, ya. Jadi ada pelayanan in-flight yang lebih dari kita. Lantas di pre-flight juga sendiri kita misalkan ada kita siapkan sprinter, mobil sprinter khusus untuk yang premium. Seperti seperti business class lah kalau di Garuda, Pak. Wah, jadi sejak check-in sudah check-in, kita mulai check-in ya, kami siapkan untuk di priority check-in, dapat pelayanan yang lebih cepat. Lantas juga dari bagasinya juga kita sudah label dengan priority untuk dipercepat. Bagasinya ada kelebihan nggak, Pak? Kelebihan bagasi juga lain, kita ada kelebihan 5 kilo, Pak, dari yang umum.
Dari yang ekonomi maksud saya. Ekonomi berapa kilo? Ekonomi 20 kilo. 20 kilo, kalau yang premium 25 kilo. 25 kilo. Kemudian ngambil bagasinya yang premium ekonomi sama atau diprioritaskan? Nah, ini yang untuk premium karena ada priority, Pak. Ya. Itu harusnya kita diprioritaskan. Diprioritaskan. Menarik ini. Tapi saya perhatikan pelayanan premium ekonomi ini belum semua rute, Pak ya. Betul, Pak. Belum semua rute karena kita baru kita bisa layani adalah baru 2 pesawat. Oh. 2 pesawat adalah registrasi dengan PK Golf Whiskey Eco, PK Whiskey Eco dan Whiskey Kilo. Whiskey Kilo. Iya. Menarik, baru 2 ya. Baru 2 aja, Mas. Elvides, kita sudah mendapat penjelasan tentang apa itu premium ekonomi, kelebihan-kelebihannya. Tentunya saya penasaran, ingin mencoba. Elvides pengen nyoba nggak? Sebelum nyoba, kita akan lihat dulu seperti apa. Saya yang nyoba duluan. Tunggu episode berikutnya. Kita akan terbang dengan premium ekonomi Pelita Air. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Elvides, demikian bincang-bincang singkat dengan Pak Abdul Rokib, stasiun representatif Pelita Air di Bandara Soekarno-Hatta. Tos dulu, Pak. Tos. Nah, semoga bermanfaat. Alvin Lee Aviation, happy landing.